Teman-teman semua sudah melihat unboxing dari Bosch MUM 52120. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan tes bagaimana hasil dari pemakaian mesin ini ya. Sekarang sudah saya siapkan untuk nanti mixer kita tes dengan tepung. Untuk tes blender kita menggunakan alpukat, dan juga untuk tes shreddernya kita menggunakan wortel dan timun. Nah, kebetulan saya belum ada keju, jadi kita pakai ini saja. Yang penting teman-teman dapat gambaran beberapa poin. Yang pertama, saya juga pengen tahu pemakaian daya konsumsi pada saat ada beban, khususnya nanti pada saat nanti tepung. Lebih kurang tepung di sini saya lupa, ini 500 gram yang sudah saya timbang tepungnya. Nanti pakai air secukupnya saja, yang penting terjadi beban. Dan untuk yang wortel dan timun, shreddernya waktu di slice, supaya teman-teman juga bisa lihat hasilnya pada saat di slice seberapa fine. Yuk kita langsung mulai. Kita mulai dari shreddingnya dulu. Setelah itu baru nanti jus alpukat. Pertama-tama kita jadi jak pancinya dipasang dulu untuk nanti dimana wortel ini jatuh. Tidak ada hook, wish atau bitter yang dipasang. Kita langsung saja buka ya. Di unboxing sudah saya jelaskan. Ya, semua ada tanda panahnya ya teman-teman. Lalu saya simpan di dalam tas kemasan yang sudah disiapkan juga bentuknya ya. Jadi ini benar-benar alat praktis banget, rapi gitu ya. Ada 3 slice, sudah saya jelaskan di unboxing. Nah, kita menggunakan yang nomor 1 terlebih dahulu, yang ini ya. Saya mau tahu hasilnya seperti apa. Kita pasang. Ini ada tulisannya nih, ada angkanya. Berarti di sini sih indikatornya 5 ya. Jadi berarti kita harus menggunakan kecepatan maksimum. Sekali lagi kita taruh. Wah, langsung. Tapi ada nyasaran teman-teman tuh. Ya, masuk sih masuk. Keunikan dari alat ini, pada saat kita off, dia nggak langsung mati. Jadi dia ada tenaga yang namanya gently start atau gently stop. Maksud saya, apakah ini dikatakan kekurangan atau tidak? Tapi yang pasti kita buka ya, ada sisa wortel. Ini tidak terblender ya, tershredding ya, tidak terpecah gitu ya. Tapi kita sekarang lihat hasilnya terlebih dahulu teman-teman. Ini menarik. Ya, saya tekan dulu. Oh, masih banyak sisa-sisa teman-teman di dalam ya. Anyway, saya sampai nggak konsen tuh tadi. Ada beban seperti itu, daya listriknya berapa. Hasilnya kalau memang teman-teman mau lihat, ya. Nah sekarang saya pegang pakai tangan. Ini sih sebenarnya nice ya, kategori kalau bikin apa tuh yang di Hoka-Hoka Bento, wortelnya mayones ya, salad, halus banget. Teman-teman bisa nilai sendirilah. Jadi saya mau memperlihatkan bahwa hasil dari sisa-sisa shreddingnya ini masih tertinggal banyak di sebelah sini ya. Jadi ada baiknya juga teman-teman harus ambil. Ya, tapi ini wajar menurut saya. Ya, jadi kalau yang slice yang ini di unboxing juga sudah saya jelaskan, ada 2 tipe. Ini bisa dipakai 2 sisi ya. Ada yang gross atau kasar, dan juga ada yang fine. Sini ini ada angka nomor 2. Teman-teman bisa perhatikan bahwa ini kasar. Kalau kita balik, ini ada angka 4, ini fine. Nah, jadi kita sekarang coba tes yang gross terlebih dahulu atau yang kasar terlebih dahulu. Ini menghadapnya ke atas, supaya lebih mudah terlihat antara yang kasar atau yang fine. Yang kasar kita gunakan timun ya, kita pakai timun terlebih dahulu. Nah, di sini untuk yang kasar juga petunjuknya adalah nomor 2. Berarti kita putar di angka nomor 2. Ya, hasilnya jadi begitu taruh tanpa saya tekan pun ternyata langsung masuk ke dalam. Oh, tapi ini masih belum ya, jadi kita bantu ya. Berapa dayanya? Dayanya 27 watt, sama.
Ini kasar. Oke, kita tuang terlebih dahulu. Kasar nih kalau buat untuk lebih detail lagi. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa ini yang kasar. Setelah ini kita akan potong yang halus. Masih ada sisa seperti sebongkah ini ya, jadi yang tidak terpotong. Ini untuk referensi teman-teman, timunnya sekarang kita angkat. Sebelum itu saya harus bersihkan terlebih dulu ampas-ampasnya nih. Kita sekarang balik ke yang nomor 4 ya, yang fine. Ada angka 4 di sini, semoga terbaca loh di sini ya. Ada fine, ada angka 4-nya. Coba wortel supaya bisa kelihatan ya polanya ya. Nggak mix, saya juga nggak mix. Wortel langsung. Nah, kalau wortel tuh dia nggak mau turun sendiri kayak timun, beda. Ya, jadi dia perlu bantu tekan, tapi dia masuk loh pelan-pelan tuh di bawah. Nah, teman-teman bisa lihat juga, walaupun kita nggak dorong, wattnya masih sama 76 watt ya, atau 78 lah, let's say gitu. Nah, ini sampai seperti ini posisinya kita sudah perlu bantu. Walaupun hasilnya tetap keluar, saya tekan ya. Menggunakan tangan, tapi yang penting tangan kita tidak sampai kena blade. Ada sisa teman-teman di sini yang tidak terpotong. Yang penting kita lihat hasilnya terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Nice, ini fine. Jadi kayak makanan yang pakai mayones tuh ya, Hokben. Saladnya, kalau bisa untuk bikin mayones, keren abis hasilnya. Kita ambil sedikit untuk membandingkan. Saya ngeliat wortel begini sama timun jadi pengen makan loh. Tinggal bikin mayonesnya. Dan alat ini bisa bikin mayones ya, pakai blendernya. Ini hasil dari baru 2 dish nih. Yang pertama, yang kasar, dan ini yang halus, yang nomor 4. Sekarang kita pakai yang dish yang terakhir. Bilangnya ini sebenarnya reversible slice. Ini slice ya, jadi ini ada petunjuk yang harus hati-hati karena ini ada pisaunya. Saya bersihkan. Nah, lanjut kita pakai yang slicer terakhir. Ini juga ada 2 sisi. Yang di sini ada tulisannya ya, fine. Ini kasar. Di baliknya ini yang tulisannya fine. Jadi ini yang halus, yang ini yang kasar. Semua ada indikator, enak banget, indikatornya jelas banget, jadi kita nggak akan nyasar puternya ya, ikutin tanda panahnya saja. Kita coba pakai timun. Di sini tertera tadi tulisannya berapa tuh? Nggak ada ya. Kalau ini tidak ada anjuran. Kalau kasar sih biasanya 2. Tapi dengan timun kita taruh begini. Kalau yang pertama kan dia turun sendiri ya, tanpa kita dorong. Kalau sekarang kita coba tes kedua. Ya, langsung masuk sendiri, pelan-pelan turun. Tanpa diapa-apain juga udah turun sendiri. Ini kasar. Oh, ini jadi teman-teman kalau motong konsisten loh hasilnya. Buat saya bagus banget. 23 watt aja, kecil wattnya. Matikan. Hasilnya lucu. Nah, ini ya, saya suka banget sama gently stopnya. Jadi mesinnya awet. Lucu ya, menarik banget. Tuh. Jadi motong udah nggak usah pakai pisau lagi karena tebalnya pun pasti sama. Ini saya taruh di sini buat penyet kali ya kalau mau bikin lalapan ya. Ini cocok banget nih, konsisten dan nggak usah pakai potong-potong. Jadi kalau tangan kita kan pasti kan ada tebal tipis gitu. Kalau ini dijamin pasti tebal tipisnya sama ketebalannya atau ketipisannya. Langsung ya, supaya nggak lama-lama lagi kita langsung tes yang fine. Pasang lagi blade-nya, putar. Ini ada ininya ya, ada knopnya ya, jadi nggak mungkin putarannya nggak salah. Pakai timun lagi ya, biar sama ya. Nah, langsung masuk sendiri kan. Potong. Lebih tipis hasilnya. Nah, saya akan perlihatkan. Ya, udah gak sabar ya mau kasih lihat ya. Lebih halus, hampir kayak kecincang. Ini tipis banget. Nah, hasilnya tuh ya bener-bener tipis banget. Ya, ini, hah? Buat acar. Buat acar. Oh, ini buat acar ya, ya salah satunya. Ini hasil dari yang kasar,
tebalnya seperti ini, ya. Lalu yang tipis yang fine, tingkatnya seperti ini. Ya, semoga teman-teman dapat gambaran ya hasil dari recordingnya. Shredder sampai saat ini sudah selesai. Ada sisa wortel terakhir, tapi saya rasa ini sudah cukup. Setelah ini kita akan coba jus alpukat menggunakan blender. Baru setelah itu kita uji tepung. Kita lanjut ke blender. Teman-teman, saya udah perlihatkan ya. Jadi ini kita tutup biar aman, tidak tersenggol-tenggol oleh saya. Nanti tangan masuk gitu ya. Biar aman, kita safety first. Ini tinggal diangkat, covernya enak banget ini ya. Jadi debu nggak masuk ya, terjaga, terprotek. Blendernya di sini ada tanda panahnya semua. Di unboxing saya sudah perlihatkan semua ya. Terus kita coba alpukat. Nah, alpukat. Aku bilangnya apa? Oh, ya kita orang Betawi jadi ya ada protesan. Alpukat. Ya, avocado. Oke, kita bahasa Inggris. Alpukat sudah di dalam. Ini ada milinya loh ya teman-teman semua ya. Saya tidak campur air sedikit pun untuk mengetahui seberapa dia bisa bikin halus. Level 1. Nah, seperti ini aja. Level satunya. Tuh bagian bawah ya. 41 watt. Nah, ini sudah ada beban ya. Oke, kita naikkan ke level 2. Nah, ya. 56 watt. Pelan-pelan muter. Nah, sudah mulai kena. Level 2 nih teman-teman. 75 watt. Belum bisa ya, berarti harus level 3. Speednya ketiga. Ini level 3. 82 watt. Turun ke 66 watt. Jadi tadi pertama ada 80 watt saja. Ini masih speed 3. Sekarang kita ke speed maksimum. Nggak dapet. Jadi nah, tunggu ya sebentar. Lihat aja, wattnya 88 watt saja. Masih terbaca, tapi kondisinya kalau teman-teman lihat dari jarak dekat, kemampuannya sampai seperti ini. Saya stop dulu. Kita coba ke M-nya dulu. Saya pumping dulu ya supaya keambil. Oke, karena kondisi seperti itu, jadi saya mau tidak mau harus tambah air untuk supaya mudah dihancurkan. Ini air bersih dari saya, karena saya tujuannya jujur saya mau minum alpukatnya. Nah, tidak usah buka tutup, karena ini bisa dilepas tutupnya ya. Jadi ada kelebihannya, ini tinggal dibuka. Mungkin kelebihannya ini teman-teman. Kenapa dia ciptakan ini? Supaya bisa tambah air dari atas. Saya baru dapat nih. Oke, sedikit saja. Tutup lagi. Saya pakai cara manual ya. Nah, oh ini kan ada lubangnya nih teman-teman. Ini jadi kita nggak usah lepas loh, airnya sedikit-sedikit aja. Jadi gini nih, kita masukin ke level 4 aja. Ya, dengan kondisi seperti ini, kita tuang aja langsung nih di sini. Hancur. Kenapa? Enggak, alpukat papa mau makan. Enak juga. Blender ini sudah sangat halus ya. Teman-teman bisa perhatikan. Ini sudah cukup halus. Di sesi video terakhir saya akan tuang ke gelas. Seperti apa halusnya alpukat ini. Sekarang tiba saatnya kita tes tepung 500 gram dengan air secukupnya. Saya tidak pakai takaran karena ini hanya untuk tes. Tujuannya adalah berapa daya listriknya, lalu juga seperti apa kemampuannya. Kali ini karena tepung, saya coba sampai ke speed 4. Semoga nggak rusak, karena nanti ada yang marah. Oke, sekarang saya simpan di tempat yang praktis ini. Hook ya, kita pakai hook.
Nah, whisk sama bitternya saya letakkan, saya tetap simpan di tas penyimpanannya. Tinggal tekan saja ke dalam. Ini untuk covernya supaya terlihat rapi. Lalu supaya dia tidak muncrat-muncrat, nanti kita tutup dengan cover. Tapi sebelum itu, kita taruh dulu tepungnya ya, 500 gram. Salah ya. Nah, gini dulu ya. Dah, saya pasang begitu. Nah, jadi ini tutupnya bisa godek-godek sedikit teman-teman. Kemudian kita coba speed 1 tanpa air terlebih dahulu. Kita buktikan bahwa ini apakah planetary. Speed 1, speed 2. Masih sama, 25 watt saja. Sudah mulai terurai, kita tambahkan air sedikit ya. Ya, kira-kira seperti itu tuh. Takarannya harusnya 1 gelas air saja ya. Wattnya masih sama, kira-kira 25-an. Nah, sudah mulai nih. Ada hentakan-hentakan, artinya memang ada berat gitu ya. Kalau di buku petunjuk, maksimum 700 gram untuk tepung. Ya, ini 500. Naik dayanya, kira-kira 33 lah ya. Udah mulai seperti ini, kita tambah air terlebih dahulu ya. Karena tadi saya kasih air sedikit sekali. Terus kita naikkan ke 3 sampai ke 4. Dan sekarang kita naikkan ke maksimum speed. (113 watt). Ya, ada sempat 107 watt ya. Teman-teman bisa perhatikan bahwa apakah ini planetary benar-benar. Ingat ya, pancinya itu bentuk tengahnya itu ada mengkerucutnya. 100 watt. Kalau teman-teman lihat jarak dari dekat, ya, jadi hasilnya kita buka dulu ininya. Ini cipratannya pun bersih ya atasnya, nggak apa-apa loh. Tapi inget ya, ini baru cuman tepung dengan air. Harusnya kan mungkin dengan putih telur atau ada tambahan kuning telur, ada tambahan-tambahan yang lain ya. Tapi bila kita lihat dari sini, pertama, konsumsi daya paling tinggi sampai saat ini hanya 112 atau 113 tadi yang saya detect. Kedua, kemampuannya ini kapasitas 3,9 liter dengan tepung 500 gram tadi, ini ternyata masih bisa lebih tepungnya ya. Kapan-kapan kalau ada waktu saya akan create mungkin tepung 1 kilo mungkin ya. Tapi sampai saat ini dengan 500 gram dengan ingredient yang lain ditambahkan, ini lebih dari cukup. Jadi kemampuannya seperti itu. Walaupun di buku manual atau di dus dia klaim kapasitas dayanya 700 watt. Sampai saat ini dari awal unboxing sampai sekarang kita coba belum ada yang menyentuh bahkan 200 watt. Yang paling tinggi dengan tepung ini 112 atau 113 watt saja. Artinya mesin ini Bosch keren, irit banget. Dan aksesoris yang didapat cukup lengkap. Saya happy belikan alat ini untuk istri. Kelebihan dari alat ini yang saya temukan adalah satu alat ini udah fisiknya tidak besar. Artinya karena dapur saya kecil. Jadi dengan satu alat ini bisa semua. Bisa blender, bisa berfungsi jadi mixer, dan bisa jadi shredder. Lengkap banget. Bahkan dari alat yang standar kita beli atau teman-teman beli nanti, ini sudah lengkap ya, sudah memadai semua untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian kelebihan berikutnya juga masih made in Eropa. Jadi mesin ini dibuat di Eropa, bukan lagi di tanda kutip maaf China atau Asia. Untuk teman-teman semua, 3 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian ditunggu saja filmnya, akan ada aksesoris tambahan yang waktu unboxing saya sempat info bahwa kita inden 3 minggu teman-teman, barangnya dikirim langsung dari Jerman, yaitu untuk perasan jus tipenya yang ada di layar ini, dan juga ada mesin penggiling daging. Tetap subscribe, klik tombol lonceng supaya nanti pada saat video yang baru terupload teman-teman semua dapat update-nya. Saya hanya membantu teman ya, nomor teleponnya ada di bawah sini bagi teman-teman semua yang tertarik, ingin tanya-tanya dan mau tahu harganya berapa, bahkan juga bisa tanya, jangan lupa ada diskon dan ada hadiah bila beli di tempat ini. Anyway, saya tidak dapat apapun dari penjualan atau bila teman-teman beli, saya hanya bantu mereka atau bantu beliau ya. Terima kasih telah menonton video singkat dari Bosch MUM 52120 warna putih.
Saya Chandra Nathanael. Terima kasih telah nonton. Undur diri. Seperti tadi janji saya, yang terakhir adalah hasil jus alpukat. Teman-teman semoga bisa lihat di sini bahwa ini halusnya seperti ini.